Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat di studio, kita jumpa lagi dalam program acara Quran dan kita edisi Ramadan. Mengawali perjumpaan kita kali ini, kita hadir 30 menit ke depan mencoba mengangkat suatu tema masih seputar bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, pengampunan, berkah, dan yang dimuliakan. Baik, pemirsa, pembahasan kita kali ini masih berhubungan dengan seputar bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku di studio, langsung saja bagaimana? Puasanya bagus? Alhamdulillah. Ya. Baik, pemirsa, kita langsung saja tentang puasa hati, lidah, mulut, mata, penglihatan, dan juga telinga atau pendengaran. Mari kita langsung saja ke narasumber kita yang biasanya Ibu Herlinawati, silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kaltim dimanapun Anda berada saat ini, alhamdulillah wa syukurillah, sepekan sudah kita bersama di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan semoga pemirsa yang di rumah yang bergabung lewat program acara Quran dan kita Ramadan ini benar-benar masih diberikan semangat yang tinggi untuk benar-benar menjadi orang-orang puasa yang tujuannya untuk bertakwa. Baik pemirsa, tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia kepada kita semua, kepada seluruh alam semesta. Tak lupa pemirsa, salawat dan salam kita haturkan kepada para malaikat, para nabi, para wali, para habaib, alim ulama, wabil khusus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, juga pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sahabat-sahabat yang di studio puasanya? Alhamdulillah. Pemirsa yang di rumah juga mudah-mudahan tetap semangat. Tema kita hari ini memasuki pekan kedua di bulan suci Ramadan, bicara tentang puasanya hati, mulut, mata, dan telinga. Itulah komponen-komponen yang juga harus kita puasakan, tidak hanya puasa dari urusan makan dan minum semata. Pemirsa, yang pertama yang akan kita bahas, bagaimana caranya hati berpuasa. Hati orang-orang yang berpuasa senantiasa terhindarkan dari sifat-sifat tercela, baik itu dengki, ya, berdusta, sombong, apapun itu yang dapat merusak hati senantiasa harus kita puasakan. Baik pemirsa, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan bacaan Al-Quran yang pertama. Saya himbau kepada pemirsa yang bergabung, buka Al-Qur'annya, mari kita sama-sama baca, pelajari dan pahami tentang tema yang kita angkat pada hari ini. Diawali di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Silakan Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Shadaqallahul Azim. Pemirsa TVRI Kaltim, itulah yang pertama ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10.
kita dalam rangka puasa hati, mari jaga hati kita untuk senantiasa tidak lagi berdusta, karena siksanya amat perih. Pemirsa, dilanjutkan bacaannya di ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Pemirsa TVRI, tatkala hati manusia diliputi dengan dusta, itulah ciri-ciri hati manusia yang dalam keadaan mati. Hati yang mati tentu saja diselimuti oleh kegelapan, sakit di dalamnya terdapat kehancuran dan kebinasaan. Dan memang hati orang-orang yang telah mati telah ditutup oleh Allah dan tidak digolongkan dalam golongan orang-orang beriman. Dibaca lagi pemirsa di surah yang ke-47 ayat yang ke-24 di surah Muhammad. Silahkan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka tidak yang terkunci? Itulah pemirsa gambaran berikutnya bagaimana hati orang yang dalam keadaan mati. Mudah-mudahan ketika kita menyadari betapa pentingnya hati itu dalam keadaan berpuasa, benar-benar kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayatnya, ada hati orang yang terkunci. Karena itulah mari kita cermati apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dibaca lagi pemirsa, selanjutnya di surat Fussilat ayat yang ke-5. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqaru wa min bainina wa bainika hijabun fa'ma innana 'amilun. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi. Apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Shadaqallahul Azim. Itulah gambaran bagaimana caranya kita berpuasa, dalam hal ini puasa hati. Puasa hati ini urusannya kita dengan Allah langsung. Karena ketika kita berdusta, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Tatkala kita berlaku sombong atau iri, dengki, hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Itulah pemirsa, yang penting selain berpuasa di bulan Ramadan untuk urusan makan dan minum, yang pertama lagi kita puasakan adalah hati kita. Yang selanjutnya yang perlu kita puasakan adalah puasa mulut atau lidah. Ya, puasa mulut atau lidah dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang tidak bermanfaat. Mari kita ikat lidah kita dari yang namanya bergibah, ya, dari ucapan-ucapan kotor yang senantiasa meluncur begitu saja dari lisan ini, yang tanpa sengaja seringkali terpancing karena lingkungan, keadaan di sekitar kita. Mari kita cermati
bagaimana puasa lidah kita? Sudahkah kita mempuasakan lidah kita selama sepekan ini? Hanya Allah dan diri kita yang tahu. Pemirsa, kita baca lagi kaitannya bagaimana puasa lidah ini, puasa mulut ini yang ternyata sangat penting. Bahkan tatkala di bulan Ramadan ini kita abaikan, kita akan mendapat dosa. Predikat dosa akan kita peroleh karena kita abaikan yang namanya bergibah, kita mencari kesalahan orang lain. Inilah yang sering kali tidak kita sadari. Kita puasa Ramadan hanya puasa berlapar-lapar atau cuman menahan haus saja. Nauzubillah min dzalik ya Bunda. Kita baca pemirsa di surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-12. Disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Itulah yang perlu kita puasakan. Mulut kita, lidah ini yang sering kali berprasangka tanpa disadari. Prasangka kepada orang lain, ya. Kita sering kali mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ya, dalam rangka untuk mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Hati-hatilah dosa yang akan kita peroleh, dan tentu saja diibaratkan kita sedang memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Pemirsa, itulah ya, nauzubillahi min dzalik. Dibaca lagi, tatkala kita puasakan mulut ini, tatkala kita puasakan lidah ini, mari yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar. Janganlah kita coba-coba menyampaikan perkataan yang tidak disukai Allah, yang tidak benar, yang berdusta, yang berbohong. Kita baca pemirsa ayat berikutnya di surat Al-Isra ayat yang ke-53. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya Setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Shadaqallahul Azim. Pemirsa, demikian bagaimana caranya kita mempuasakan yang namanya mulut, lidah ini. Kita jauhkan dari segala macam prasangka, jauhkan diri dari segala bentuk hal-hal yang mencari kesalahan orang lain. Tentu saja dengan menjaga ucapan dengan hal-hal yang benar, yang baik, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita sadari bulan Ramadan ini
tatkala kita dalam kondisi lapar maupun haus, paling gampang sekali digoda oleh iblis.